Tuh, ini sebuah pertanyaan. Kita sering ngomong bahwa kasih Tuhan itu sempurna, kasih Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa kasih itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kita sudah mempersiapkan nggak diri kita di tahun depan itu mengalami yang lebih baik daripada tahun ini? Sudah nggak? Tahunnya mungkin kita bisa katakan tahun baru. Kenapa? Karena angkanya berubah. Habis 25, 26 kan di situ. Tapi kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami sesuatu yang baru walaupun disebut tahun yang baru? Masalahnya itu di sini. Kalau kita lihat dasar firman Tuhan, sebetulnya kalau di tema ini khususnya di ayat yang ke-9, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, tapi saya akan baca di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-10. Kalau sulit buka Alkitabnya sudah ada di depan, ya. Maaf, saya harap kita bukan menjadi orang yang manja karena semua sudah tersedia, kan kayak gitu kan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini lah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini, kalau saya rangkum di sana, ada 3 hal yang harus kita mengerti. Bahwa di sana kasih yang terjadi itu merupakan inisiatif. Ya, next, inisiatifnya Allah itu sendiri. Jadi kita belum ada di dalam kasih, maka Allah sudah pikir, carane yo kasihku itu menjadi nyata. Jadi kasih Allah di sini inisiatif Allah sendiri, nggak peduli waktu itu kondisi Bapak Ibu bagaimana. Dia nggak peduli, nggak terpengaruh dengan keadaan Bapak Ibu, karena ini inisiatif Allah. Jadi Bapak Ibu itu hidupnya nggak karuan, hidupnya nggak jelas, itu nggak peduli. Tapi Tuhan Allah memiliki pemikiran, kasihku harus tersampaikan kepada orang-orang yang dicintai, yaitu kepada semua orang yang ada di dunia ini. Dia respon atau tidak, dia tidak peduli. Ya, jadi kasih Allah tidak terpengaruh dengan keadaan Bapak Ibu. Tapi kasih Allah dengan tulus disampaikan. Tapi yang menjadi masalahnya, apakah kita meresponi kasih Allah yang besar itu? Saya ingin tahu, siapa saat ini menyadari bahwa Allah sudah mengasihi kita dan kita balas kasihnya kepada Tuhan. Yang membalas kasihnya kepada Tuhan, sebab dia tahu bahwa ada kasih yang sempurna yang Tuhan berikan buat kita. Siapa yang sekali lagi dengan tegas, siapa yang hidupnya menikmati kasih Tuhan? Sekarang ada pertanyaan. Yang kedua di sana, ya kita selesaikan dulu ini. Yang kedua yaitu berbicara kasih. Kasih itu Allah sendiri. Jadi kalau kita ngomong Allah, berarti otomatis ada kasih. Kalau kita ngomong kasih, itu sama dengan kita ngomong Allah.
Jadi kalau saya umpamakan, di situ ada uang, dua sisi mata uang yang berbeda kan gambarnya. Kira-kira uang yang Bapak Ibu miliki itu ada enggak sisi satu dan sisi satunya sama? Enggak sama kan? Kalau sama itu berarti uang mainan, palsu. Jadi di sisinya itu Allah, di sisinya itu kasih. Dan ini satu. Dan kita tidak bisa pisahkan itu. Berarti Allah dan kasih berbeda, tidak satu. Ya, jadi jangan Bapak Ibu terjebak. Kalau ngomong Allah, berarti kasih itu terjadi. Kalau kita ngomong aku percaya kepada Allah, berarti Bapak Ibu harus yakin Bapak Ibu itu mengasihi Allah. Amin. Kasih itu dibuktikan. Betul enggak? Kasih Tuhan itu dibuktikan. Yaitu melalui pengorbanannya. Kita kembali kepada firman Tuhan tadi bahwa marilah kita saling mengasihi dan seterusnya di sana. Barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, lah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Lah, kata mengutus anaknya ini jangan disalah mengerti, yaitu bukan seperti saya mengutus Yohanes, anak saya. Jadi Yohanes, jadi Yesus yang harus mati, bukan. Dan saya yang enak-enakan, bukan itu. Tapi di sini istilahnya bahwa Allah itu sendiri turun. Menjadi kenapa Allah disebut anak? Karena dilahirkan dari manusia, yaitu Maria itu. Yang kita peringati sebagai hari Natal. Di situ dan orang itu menerjemahkan sedemikian. Kenapa dia disebut Allah? Karena lahir dari manusia. Tapi sebetulnya di sana itu kan jelmaan Allah sendiri, pribadi Allah sendiri yang turun. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba ada di belakang Bapak Ibu enak-enak jalan di belakang lah yang turun, ugek apalagi putih. Cewek lagi, kira-kira takut nggak? Lah, cewek, ayo. Tapi ternyata dilihat belakangnya bolong. Sesuatu yang mendadak tanpa asal-usul, itu bagi kita menakutkan. Makanya Tuhan Yesus Tuhan Allah pingin kehadirannya tidak menakutkan, supaya orang mendekat kepada Dia. Makanya dia menjelma, yaitu melalui manusia itu sendiri. Oke, dilanjutkan dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah sebagai wujud kasihnya itu? Yang pertama, kasih diberikan tidak bersyarat. Dalam hal ini di ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya. Hidup melalui pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan tidak peduli dosa sebesar apapun yang kau alami. Tuhan tidak peduli masa lalumu yang busuk, yang bobrok, gak masalah. Tapi Tuhan menilai hari ini bagaimana Bapak Ibu meresponi kasih Tuhan. Yang sering menjadi masalah Bapak Ibu, itu bukan kasihnya Tuhan terhadap kita, tapi sebaliknya kasih kita kepada Tuhan. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu suami istri pernah enggak mimpi? Saya pernah, istri saya pernah, saya pernah. Pagi-pagi istri saya bangun itu sudah nadanya itu bilangannya, aku pegel. Lu bilang turu kok pegel. Ternyata mimpi saya gandeng cewek. Pernah nggak ngalami seperti itu? Dan saya sebaliknya juga sama.
Pernah mimpi istri saya digandeng cowok. Pegel nggak? Nggak. Berarti normal nih. Perlu dipertanyakan Bu Mika, kasihnya Pak Doni. Ya, perlu dipertanyakan. Tapi kita 99% kecuali Pak Doni, ya. Setuju kan? Setuju, siapa yang setuju? Mali melok Pak Doni ya. Ya. Lah, kita mimpi saja loh, nggak bukan kenyataan. Itu sudah pegel. Bisa dibawa 1 hari, bisa dibawa 2 hari. Lu bisa katanya Mas Reza bisa dibawa 1 minggu. Ketemu bojone. Aku sih pegel. Apa? Aku mimpi sampai digandeng cowok. Atau sebaliknya. Tapi pertanyaannya sekarang, kata Mas Tukul, pertinyi ini. Berapa kali kita selingkuhin Tuhan? Ayo. Berapa kali kita selingkuhin Tuhan? Kita kan menyadari kan? Kita menuntut, ayo Tuhan kasih-Mu, kasih-Mu. Tapi bagaimana respon Bapak Ibu tentang kasih? Loh kita mimpi loh bukan dunia nyata. Mimpi diselingkuhi pasangan kita. Kita sudah pegel sampai 1 minggu. Apalagi kalau Tuhan itu seperti Bapak Ibu. Seumur hidup pegel sama kita. Betul enggak? Mungkin sampai detik ini kita selingkuhin Tuhan. Kita enggak tulus sama Tuhan. Jujur Bapak Ibu. Saya sangat sedih kalau kita menyia-nyiakan kasih Tuhan. Kita enggak adil. Berapa kali saya dan Bapak Ibu Saudara sangat menyakiti hati Tuhan. Mengecewakan hati Tuhan. Sampai di kapan itu terbawa. Tapi kita berusaha menuntut. Ngomongnya sok rohani. Status ditulis. Ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Yang mana? Kebaikan Tuhan yang mana? Jujur Bapak Ibu. Saya pingin kita semua masuk di tahun depan, kita memiliki kehidupan yang baru. Dikembalikan. Saya spill, Tuhan berikan tema tahun depan. Kemarin saya sampaikan di tim doa. Tolong dukung doa. Apa? Kemarin tim doa. Apa? Spill tema tahun depan. Tahun depan. Restorasi. Restorasi. Restorasi itu kembali kepada posisi yang semula. Ya, Tuhan menciptakan kita gambar dan rupa Tuhan. Yang mereka dipenuhi dengan kasih. Dengan kesungguhan dia menciptakan, membentuk. Bukan cuma sekedar ogah-ogahan. Tuhan Allah membentuk di muka bumi semuanya dengan ucapan. Tapi membentuk manusia dengan tindakan. Burung-burung di udara, ya diciptakan itu. Cuma di ngomong, terjadilah. Binatang yang merayap di bumi, burung di udara, terjadilah. Daratan terjadilah, lautan terjadilah, siang dan malam terjadilah, tumbuh-tumbuhan terjadilah, cakrawala. Tapi satu kata yang Tuhan Allah sampaikan di saat dia membentuk manusia. Dia tidak ngomong terciptalah, tapi marilah kita menciptakan, membuat. Yaitu manusia segambar dan rupa Tuhan. Rupa kita. Jadi depan mari kita memperbarui hidup kita menjadi pribadi yang kembali pada keserupaan dengan Tuhan. Restorasi. Ya, restorasi. Diubahkan, dikembalikan. Kalau selama ini kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan, ayo kita kembali berusaha menghargai Tuhan di sana loh Bapak Ibu. Dan kemudian datang ini yang paling
apa ya? Yang perlu kita perhatikan. Kita datang kepada bukan waktu kita membutuhkan saja. Tak perlu saja. Di saat sakit, mulai ingat Tuhan, ternyata betapa berharganya nafas yang kau berikan bagi kami. Di saat kita sesak sedikit saja nafas, apakah tadi Bu Tati datang cerita kemarin sempat kenapa baterainya sesak nafas, itu sudah nggak karuan kan? Itu nafasnya belum nggak ada loh, masih ada, tapi dikurangi sedikit sudah sesak seperti itu. Sakit nggak kalau sesak nafas? Coba kalau itu oksigennya sama Tuhan itu ditutup plek. Nah, yuk. Penyakit terbesar yang di ujung kematian itu sebetulnya penyakitnya satu. Tuh, orang mati itu jantung mandek. Betul ya? Orang mati itu jantungnya mandek. Coba kalau oksigennya itu ditutup, jantung kita akan mandek. Makanya tidak ada alasan bagi kita kalau kita tidak masuk menikmati kasih dari Tuhan ini. Kira-kira apa ini? Oke. Jadi Bapak Ibu, kita datang bukan karena kita butuh kepada Tuhan. Ya? Lek butuh baru ingat Tuhan. Iya yo. Tapi kita sama-sama sungguh. Amin. Ya. Untuk worship night di tahun depan kita pakai format yang berbeda. Jadi di sana tidak, memang yang bertugas kemarin seperti Komsel, tapi terbuka untuk umum semua Bapak Ibu. Dan formatnya ibadah. Cuma di sana ada pujian, penyembahan, mungkin renungan firman, ya 5-10 menit. Apa yang disampaikan untuk kita berdoa di sana. Tapi kita banyak pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, tolong ini PR-nya tim PAW, tolong pujian penyembahannya, musiknya dikondisikan dengan baik. Dan kita tahu, kita menghargai. Tuhan tidak pernah peduli, nanti kita akan apa istilahnya dengan hal-hal yang kita alami di masa-masa lalu. Tapi kita mau Tuhan melihat di masa sekarang perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua berbicara kasih itu korban. Bapak Ibu, kasih itu tidak bisa kalau tidak memberi. Kasih itu pasti memberi. Apa bedanya memberi sama korban? Kalau memberi itu sisa-sisa. Kalau kita punya uang 1 juta, nggak mungkin kalau ada pengamen, kita kasih semua 100 juta. Kita cari yang kecil. Kalau nggak 1.000 ya 2.000. Tapi kebanyakan 500. Karena yang sering datang di rumah kita, kalau pengamen lebih daripada 5. Ya, apalagi kita kasih agak sedikit gede, itu menjadi sasaran empuk tiap hari, mesti diampiri walaupun kita tidak ngampirno. Ya. Jadi kasih tidak bisa kalau tidak memberi. Tuhan di sini tidak cuma sekedar memberi, tapi berkorban. Artinya berkorban itu memberi sampai sakit. Kata firman Tuhan besar, yaitu kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Bapak Ibu, di Efesus 2 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka orang yang kami masuk binasaan. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain.
garis bawahi kata dimurkai. Allah itu geram. Lek Tuhan ngamuk, apa jadinya buat kita? Bapak Ibu, lek Tuhan ngamuk, apapun yang kita miliki, coba lihat teman-teman di Sumatera. Ternyata itu yang meninggal yang ketemu itu sekitar 800 sekian. Ada yang 500 sekian itu tidak ketemu. Dan kalau nggak salah berapa desa itu yang hilang itu desanya? 3 desa atau berapa itu yang benar-benar hilang. Jadi Toyo Marto ini gonok blas. Seumpama Toyo Marto. Lah kalau Toyo Marto berarti kalau 3 desa, Toyo Marto, Ketindan, sama Gunung Redo. Itu berapa ribu rumah itu. Itu habis. Coba kerugian kalau dihitung. Misalnya setiap rumah di rata-rata saja, gak usah dipakai bangun rumah yang mewah. Mungkin rumah-rumah biasa paling sekitar 250 sampai 300 juta bangun rumah. Itu bangunannya karena tanahnya gak hilang kan? Yang hilang kan bangunannya. Kalau 1000 rumah berapa? Berapa M itu? Terus kalau itu dihitung gaji kita nabung, butuh berapa tahun ngumpul duit segitu? Dengan sekejap itu habis. Bapak Ibu, ingat, Tuhan datang, yang pertama, dia katakan dia menjadi Raja Damai. Yang mendamaikan. Tapi nanti di satu saat hadirnya yang kedua, dia bukan menjadi Raja Damai yang baik, tapi dia akan menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Di sana sebagai pengadilan yang akan mengadili siapapun. Ya. Jangan sampai keputusannya Tuhan itu akan terjadi keputusan yang buruk. Karena ada 2 keputusan yang diputuskan terhadap umat ciptaannya. Mereka yang hidup benar, hidup dalam Tuhan baik-baik, dia akan berkata, tuh Yerusalem baru, itu surgawi. Tapi keputusan yang kedua, bagi orang-orang yang keluar dari kebenaran, tuh ada api yang menyala-nyala yang tidak pernah berhenti. Di dunia sekarang aja sudah susah. Yuk Bapak Ibu, para suami, kok pekerja aja kalau dituruti nangis nggak? Cari duit itu. Lek ngentekno gelis, tapi cari ini susah. Nangis nggak bapak-bapak? Kalau dituruti nangis nggak? Nangis. Itu sudah kita merasa susah. Apalagi nanti lebih berat daripada itu. Tapi melalui pengorbanan Tuhan kita dibebaskan. Kita mengalami rahmat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama Kristus, supaya kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Kata kasih karunia itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Sebetulnya kita semua termasuk saya nggak layak. Tapi itu dilayakkan, itulah kasih karunia. Tapi jangan sampai disia-siakan kasih karunia itu. Orang yang menyanyiakan kasih karunia itu sama dikatakan dengan dispensasi berbuat dosa. Dosa-dosa didik ora popo lah. Ya sekali-kali ora popo. Ya besok datang kepada Tuhan, minta ampun ya diampuni. Bapak Ibu, pernah saya cerita bahwa ada guru besar atau rektor di sekolah Alkitab, yaitu di Amerika. Para mahasiswanya tanya, Prof, karena ada biasanya dosen itu ada yang kalau dipanggil gelarnya itu bangga. Saya dulu pernah ada dosen yang profesor, gak boleh manggil namanya, gak boleh, harus panggil Prof. Ya.
Kalau kita nggak apa-apa masih dipanggil Prof, nggak apa-apa wis. Ya, Prof, bolehkah kita berbuat dosa? Kata profesor dengan santai menjawab, boleh. Biasanya profesor itu kan tua kan, kacamatanya ini. Boleh, silakan kamu berbuat dosa. Wah, siswanya lang fisik. Apa sih? Ajaran ini apa itu? Mosok kita boleh katanya berbuat dosa. Tapi rektornya tahu sambil dipelongomi satu-satu. Tapi dengar, selanjutnya Prof ini ngomong, kan tadi cuma bilang boleh berbuat dosa. Cuma satu hari sebelum kamu dipanggil Tuhan alias mati, kamu harus bertobat. Apa itu nama penangkap? Bahwa kematian itu tidak kita ketahui. Dan pada akhirnya profesor ngomong, makanya kamu harus naruh di pikiran ini bahwa seolah-olah besok kamu akan mati. Kalau besok kamu akan mati, berarti hari ini harus ditaruh dalam pikiran ini. Jangan-jangan hari ini belum terjadi, besok saya akan mati. Jadi hari ini bertobat. Artinya garis besarnya tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat dosa. Artinya bahwa kehidupan kita sehari-hari kita tidak dan jangan berbuat dosa. Itu namanya kita menghargai kasih karunia. Apa yang Tuhan minta dari kita? Roma 12 ayat yang 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan minta apa? Tuhan minta apa? Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya yang hidup di sana yaitu persembahan, bukan persembahan yang mati. Tuhan membawa kehidupan, artinya di sana kehidupan yang menghargai kekudusan yang Tuhan berikan. Menghargai pengorbanan yang Tuhan berikan. Dan situlah yang harus kita persiapkan dalam diri ini, setiap hari kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan, next. Yuk. Next. Waktu kita jelas kita akan terpaksa. Kenapa? Banyak orang ke gereja karena terpaksa. Coba kalau lembur, duitnya tambah akeh. Tapi gak penak lah. Masa aku disebut wong Kristen kok gak tahu nang gereja. Akhirnya terpaksa. Kalau kita mempersembahkan waktu kita, kalau kita mempersembahkan tenaga kita, banyak alasan. Coba, bapak-bapak waktu kerja bakti, kan itu kan dimintai tenaga, toh? Bapak Ibu jumpai kan, ada yang pakai alasan, ada nggak kira-kira? Tapi ternyata aku ini loh, mau ada ini aku. Ternyata ada pelayanan. Wah, rohani nggak pelayanan? Lah kalau tadi banyak alasan, katanya Pak Doni itu golongannya roh halus. Golongannya lembut. Lembut, ibu gelepung, biaya, lembut. Banyak alasan. Kalau kita di sana akan memberikan kita harta benda, harta yang kita miliki, kita mulai hitung-hitung. Betul nggak? Ih, boleh aku di pertumbuhan ini segini. Dan kemarin berkat tubuh 10 juta, berarti 1 juta. Waduh, 1 juta.
Sedangkan besok itu Natalan. Anakku durung iso karisito sing belum beli baju. Apa ya Tuhan, lek ngono tak wongi lah. Lah bajune anakku 300 lek ngono ya Tuhan yo. Bapak Ibu, coba kita sering, saya dan Bapak Ibu Saudara sering logika ini muncul soal harta benda. Misalnya Tuhan ngomong berikan, pas mikir gini, kok enak Tuhan, aku soro-soro kok, terus mari ngono dikongkon ngekei iku enak-enak. Lek aku cuma pura-pura gak eling, gak ngerti, wedi nulungi. Kadang-kadang kita kan seperti itu. Makanya Bapak Ibu, Tuhan minta bahwa kembali ke slide yang pertama yang di atasnya ini, yaitu Tuhan minta tubuh kita. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita yang Tuhan minta, maka yang ketiga tadi itu nggak masalah buat kita. Nggak hitung-hitungan. Amin. Dan itu sudah terjadi di gereja GBI Bukit Sion. Saling menopang, saling membantu. Waktunya diberikan. Ya, tenaganya diberikan. Harta bendanya diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita mau di tahun ke depan kita mengalami yang lebih baik lagi. Yang ketiga, ini cirinya kasih yang nyata yang diberikan kepada kita. Kasih itu dibuktikan. Kalau Tuhan Yesus ngomong di Matius 9 ayat 36 sampai 38, yaitu di saat Tuhan Yesus berjalan dari kota ke desa, dari desa ke kota, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, selalu menemukan banyak orang. Sehingga di ayat 9, di pasal 9:36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak tergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk buat tuaian desa. Jadi di sana bahwa pekerja-pekerja di sini artinya siapa pekerja-pekerja? Orang yang sadar bahwa dia dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan, ada tugas. Tugas yang pertama di sana yang harus kita perhatikan, yang tidak boleh kita tawar-tawar, di sana adalah amanat agung. Yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah amanat agung yang harus dikerjakan oleh semua orang Kristen. Baru yang kedua di sana yaitu perintah agung. Yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hal ini harus dikerjakan oleh orang percaya. Bapak Ibu, kita diutus untuk menjadi berkat berdampak. Tapi maaf, banyak anak-anak Tuhan yang menjadi batu sandungan. Maaf, tindakan kita jangan lebih baik orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menampilkan pribadi atau kehidupan, tingkah laku, perkataan yang lebih baik dengan orang-orang yang tidak mengenal. Kasih itu dibuktikan. Tuhan Yesus melihat orang banyak, bahkan sampai kalau saya kasih gambar di situ, itu gambar Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang kan. Dia perhatikan, dia belum ngomong, belum ada yang berkata Tuhan Yesus aku lapar. Tapi Tuhan Yesus sudah ada inisiatif. Masa mau lu cuma ngetutno aku mulai Yesus mang sampai sore. Melok terus. Mesti luwe iki. Itu tadi loh, kasih Tuhan yang memiliki inisiatif desa. Dia memberi makan desa. Jadi teladan Yesus, kasih Yesus yang diwujudkan adalah kasih yang nyata. Ya, aktif. Bukan cuek, sangar ketemu.
Sekolah ate mate yo mate. Bukan begitu. Atau transformatif memberikan dampak, memberikan pengaruh, bukan sekedar perasaan atau perkataan, tapi teladan Yesus melalui tindakan nyata seperti melayani mereka, menolong, mengampuni. Lagi sing roto abot iki, kata mengampuni, betul gak? Terhadap orang yang mengecewakan kita. Pamis, ya lek Tuhan Yesus itu Allah, lah aku menungsoi. Kalau itu pakai alasan keterbatasan kita, itu kita tidak akan bisa mengerjakan. Berkorban, berempati, yaitu melihat orang-orang itu, kita berpikir kalau itu terjadi dalam diri kita. Terus membangun keadilan, membawa damai, dan lain-lain. Cari sendiri apa yang dikerjakan oleh Yesus waktu di muka bumi. Di semua aspek kehidupan. Kehidupan kita bersama dengan keluarga, kehidupan kita di lingkungan, kehidupan kita di dunia pendidikan yang sekolah, di pekerjaan. Kita mau tampilkan tadi, yaitu hal-hal yang diteladankan kepada Yesus. Kita yang bekerja hati-hati di sana. Harus kita melayani dengan sebaik mungkin. Kita menunjukkan tindakan kita. Ojo goroi. Cek. Ditelepon. Kamu di mana? Oh iya, ini lagi macet. Ternyata macet ditinggal mulai. Macetnya di omah. Sini nggak ada ya. Nggak ada. Yuk bapak-bapak yang pekerja di luar, yang di perusahaan, katakan sing diomongno Pak Mis iku dudu aku. Ayo katakan ke kanan kiri. Ya, sing suka curi-curi waktu enggak. Ya. Lo bener kan? Iya. Makanya hati-hati menggunakan telepon ini. Sering guyon sama teman-teman di WA. Bapak di mana? OTW. Cari OTW. Teko-teko. Lah sampean terjemahno aku salah, Pak. Lu maksudnya salah? Ya apa? TW iku ojo takon wae. Saya tutup dengan firman Tuhan di Yohanes 15, itu nggak ada di slide itu. Ini tadi ayat 12 dan 13. Bahwa ini yang saya katakan tadi, yaitu ada perintah yang kedua. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi Bapak Ibu, dia jadi sahabat kita. Selain dia menjadi Tuhan, penguasa atas hidup kita, dia memposisikan dirinya menjadi sahabat. Dia ingin dekat dengan kita. Dia sangat sayang dan cinta terhadap kita. Ya Bapak Ibu, responi kebenaran firman Tuhan. Buat cinta Bapak Ibu itu diubah, diperbarui, semakin bertambah. Kasih Tuhan tidak bersyarat di sana yang diberikan kepada kita. Kasih Tuhan dua di sana, yaitu berkorban kasihnya Tuhan. Berkorban, memberi. Dan kemudian yang ketiga, bahwa kasihnya itu dibuktikan. Dia peduli. Untuk itu yang harus kita lakukan, bahwa kasih yang kita miliki, ayo kita bersama-sama semakin diperbarui kasih kita kepada Tuhan di tahun depan. Sehingga kita akan melihat karya-karya Allah yang lebih baik. Di keluarga, di pekerjaan, di apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini. Sampai detik ini di tahun ini, yang belum mengalami perubahan. Kegagalan-kegagalan di masa lalu. Jangan itu kita taruh dalam pikiran kita. Tapi mari kita tanggalkan jauh-jauh. Kita mau melakukan hal yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita masuk di tahun 2026 dengan
pribadi yang baru. Restorasi terjadi atas kita, yaitu kembali kepada posisi yang semula, kembali kepada bentuk yang semula, kembali dengan cara-cara yang semula, kembali dengan kehidupan yang semula, yaitu gambaran daripada Kristus Yesus. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini, bukti bahwa Tuhan mengorbankan dirinya